Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benar takwa. Takwa yang tidak hanya di lisan, akan tetapi takwa yang mengakar dalam hati, takwa yang nampak dalam perbuatan, dan takwa yang menumbuhkan cinta kepada sesama manusia. Ikhwatifillah rahimakumullah. Atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita dipertemukan dengan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh dengan kegembiraan, dan bulan yang penuh dengan kemenangan, yaitu bulan Syawal. Ikhwatifillah, dipertemukannya kita dengan bulan Syawal artinya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ibadah, untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah, dan untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari Syawal ada Idul Fitri, dan Idul Fitri sering kita katakan sebagai hari kemenangan. Ikhwatifillah rahimakumullah. Akan tetapi perlu kita pahami bersama bahwa kemenangan sejati bukan hanya terletak di pakaian baru, bukan hanya terletak di banyaknya makanan lezat yang sudah terhidang, bukan hanya di banyaknya lezatnya menu yang sudah kita buat, dan bukan pada banyaknya minuman yang menyegarkan. Akan tetapi kemenangan sejati adalah manakala kita bisa memaafkan dan bisa meminta maaf. Kemenangan sejati adalah manakala kita bisa meminta maaf dengan tulus dan memaafkan dengan rendah hati. Fatihullah rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathi layalin. Tidak halal, kata Rasulullah, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam riwayat yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannah qatir rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis Bukhari Muslim. Hadirin yang mulia, apakah kita rela kehilangan surga hanya karena gengsi untuk meminta maaf? Apakah kita rela menumpuk-numpuk dosa hanya karena terlalu sombong untuk memaafkan? Hadirin, ini yang harus kita renungkan di bulan yang penuh berkah ini. Jadilah pemaaf, dan jadilah orang yang berani untuk memaaf atas segala kesalahan dan kehilafan kita. Sebagai manusia, kita tentu tidak luput dari yang namanya salah dan khilaf. Ada kalanya kita tanpa sadar menyakiti orang lain, atau sebaliknya, kadang kita juga disakiti oleh orang lain, atau lebih tepatnya kita merasa disakiti. Ada saatnya lisan kita itu tajam tanpa kita sadari. Ada saatnya kelakuan kita membuat orang lain sakit, dan begitu juga sebaliknya, kita pernah juga disakiti, pernah didolimi, bahkan mungkin kita pernah difitnah, pernah disalahpahami, pernah dihianati bahkan. Fatihullah rahimakumullah. Lalu bagaimanakah sikap kita terhadap saudara-saudara kita yang berbuat salah dan khilaf terhadap kita? Jawabannya adalah, mari kita simak apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai teladan kita. Rasulullah adalah manusia paling mulia di jagat raya ini, hadirin. Manusia paling baik di dunia ini adalah Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pernah disakiti, bahkan sering disakiti. Rasulullah pernah difitnah, Rasulullah pernah dilempari kotoran unta, Rasulullah pernah diludahi, Rasulullah pernah diboikot ekonominya selama 2 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah diancam mau dibunuh. Bahkan ketika beliau dakwah ke negeri Taif, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilempari batu sehingga kedua kakinya yang mulia itu sampai berdarah-darah. Sehingga malaikat Jibril tidak tega melihat keadaan Rasulullah tersebut. Malaikat Jibril turun bersama malaikat penjaga gunung.
dan mengatakan kepada Rasulullah dengan kepeduliannya, wahai Muhammad, jikalau kamu menghendaki, akan saya perintahkan malaikat penjaga gunung ini untuk menghancurkan kota Taif beserta warganya. Malaikat penjaga gunung pun mengatakan, wahai Rasulullah, jika engkau perintahkan kepadaku, kata malaikat penjaga gunung, akan saya hancurkan gunung Ahsabain ini, yaitu dua buah gunung yang mengapit kanan kiri kota Taif. Akan saya runtuhkan dua gunung Ahsabain ini ke atas mereka sampai mereka binasa semua. Lalu bagaimanakah tanggapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menerima tawaran tersebut? Ternyata tidak. Rasulullah mengatakan jangan lakukan itu, kata Rasulullah. Saya menginginkan suatu saat akan lahir dari keturunan mereka orang-orang yang mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Bahkan dari lisannya yang mulia, Rasulullah berdoa kepada orang-orang yang melempari batu itu dengan doanya yang sangat terkenal, Allahumma fir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Wahai Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka tidak mengetahuinya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Begitulah akhlak Rasul kita, penuh kasih, penuh cinta dan ampunan. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia saja begitu mudah memaafkan kesalahan orang lain, lalu bagaimanakah dengan diri kita? Kita yang hari-harinya penuh dosa dan maksiat, masihkah kita berat untuk memaafkan kesalahan saudara kita? Renungkanlah ikhwati fillah, hari ini adalah hari yang seharusnya kita saling memaafkan, dan perlu kita ketahui bersama bahwa memaafkan itu tidak hanya sekedar membebaskan orang lain dari kesalahan, tetapi memaafkan itu membebaskan diri kita dari beban berat yang tidak nampak yang ada dalam hati kita. Dan itulah yang membuat hati kita menjadi plong, hati kita menjadi lega, dan kita akan menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat manakala kita sanggup memaafkan kesalahan saudara-saudara kita. Ungkapan hikmah menyampaikan, kun kazzahra tu'ti iqraha walau lil yadillati sahaqatha. Ungkapan hikmah mengatakan, jadilah kalian seperti bunga, kun kazzahra tu'ti iqraha walau lil yadillati sahaqatha, yang dia selalu mempersembahkan keharumannya meskipun kepada tangan yang telah menghancurkannya. Khatib ulangi lagi, jadilah seperti bunga yang senantiasa memberikan keharumannya meskipun kepada tangan yang telah menghancurkannya. Ikhwatifillah, ini mengajarkan kepada kita semua bahwa diri kita memang harus belajar untuk menjadi orang-orang yang baik, menjadi penebar kebaikan, menjadi penebar kebermanfaatan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Berat memang, alhamdulillah, berbuat baik kepada orang yang berbuat buruk kepada kita itu sangat berat. Akan tetapi sebagai muslim yang baik, sebagai muslim yang menginginkan keselamatan dunia dan akhirat, kita harus terus belajar agar tetap memiliki komitmen berbuat baik kepada siapapun dan tidak memiliki dendam terhadap siapapun juga. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu